Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang saya berikan tema taat kepada kehendak Bapa. Di mana pada bagian ini di Matius 26 ayat yang ke-47 sampai ke-68 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap oleh muridnya sendiri lalu dibawa ke mahkamah agama, di mana Tuhan Yesus diadili karena orang-orang Farisi, orang-orang yang lainnya itu menjebak dia, tidak ingin Tuhan hadir di dalam kumpulan mereka, bahkan di bangsa mereka. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di ayat yang ke-56 saja kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu terkasih, bagian firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak sama sekali bersalah, tetapi dia tetap memprioritaskan kehendak Bapa yang di sorga. Bagaimana dia tahu sebelumnya bahwa dirinya akan ditangkap, akan dihianati oleh muridnya sendiri. Tetapi satu bagian yang sangat baik sekali, bagaimana Tuhan menyadari kehendak Bapanya. Bagaimana Tuhan menyadari tujuannya hadir di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika muridnya yang mengkhianati dia datang, Tuhan menjawab apa? Bisa saja ketika kita tahu ada orang yang jahatin kita, kita bisa memanggil dia, "Hei kau kurang ajar," dan lain-lain. Tetapi kita melihat Tuhan mengatakan apa? "Hai teman." Tandanya apa? Tuhan menerima, Tuhan mau tunduk di dalam kehendaknya Tuhan. Tuhan tahu Bapa memakai Yudas sebagai alat untuk apa? Menjalankan tujuannya hadir, menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Bahkan di hadapan mahkamah agama pun Tuhan tetap tunduk sekalipun dia harus diludahi, dicerca. Bapak Ibu terkasih, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, sekalipun banyak sekali kehendak-kehendak kita yang ingin kita lakukan, apalagi kita harus melawan setiap kehendak Bapa. Tentu kehendak Bapa dalam kehidupan kita apa? Kita harus hidup dengan penuh kasih, hidup dengan taat pada firman Tuhan. Memang pada kenyataannya sangat sulit kita lakukan. Kita sering mendengar, gampang sekalipun terucap, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita boleh mengesampingkan kehendak diri kita supaya kita boleh tunduk sekalipun kita tahu tidak enak menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh belajar seperti Tuhan Yesus karena dia tahu tujuannya. Lantas apakah kita tahu tujuan kita hadir di dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam tokoh kita, di dalam relasi kita antar sesama? Saya yakin tahu Bapak Ibu, supaya kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Mari kita taat kepada kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh mengingatkan kami supaya kami boleh taat pada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri. Kami boleh melihat bagaimana kehendak Tuhan jauh lebih menjadi prioritas hidup kami dibandingkan kehendak diri kami sendiri. Kami tahu untuk melakukannya tidaklah mudah, tapi kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami tahu tujuan kami hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami, maka Tuhan yang akan memampukan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.